Oke, selamat datang kembali di channel komitmennya yang akan bahas putaran tips dan trik teknologi dan informasi. Oke, pada kesempatan kali ini dan di video ini sesuai dengan judul maupun deskripsi kita akan mempelajari ya teman-teman ya, ataupun mengenali sekaligus akan memahami bagaimana cara kerja dari penipuan yang ada di Telegram ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, berdasarkan case maupun kasus sebelumnya kalau memang teman-teman tahu ya, bahwasannya sebelumnya itu marak terjadi penipuan online ataupun aktivitas, kejahatan cyber itu biasanya dilakukan di WhatsApp ya, untuk case maupun kasus sebelumnya bahwasannya, biasanya si attacker maupun si penyerang ini, mengirimkan link berupa link jahat ya, berupa phishing ataupun scam ataupun penipuan online ya, scam ya teman-teman ya. Nah, yang kemudian ada juga yang memang, si attacker ini mengirimkan, bentuknya itu sebagai aplikasi. Contoh teman-teman yang memang mungkin mendengar ya, yang kemarin sempat, viral, di mana si attacker ini mengirimkan, aplikasi di dalam WhatsApp. Nah, aplikasi itu bisa berupa, aplikasi undangan WhatsApp ataupun juga bisa berupa ini teman-teman, apa, aplikasi e-tilang ya teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi, mungkin sekedar introduction dari saya ya teman-teman ya, terkait dengan kejahatan cyber. Nah, jadi kejahatan cyber maupun cybercrime mencakup berbagai aktivitas ilegal yang dilakukan melalui atau terhadap komputer, jaringan komputer, yang kemudian ada beberapa poin yang memang, teman-teman harus, ketahui ya terkait dengan, kejahatan cyber ini. Nah, jadi kejahatan cyber adalah segala bentuk tindakan, kriminal ya, yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi. Seperti apa yang sudah saya singgung sebelumnya bahwasannya, kejahatan cyber itu, bisa melalui WhatsApp, yang kemudian untuk sekarang ini yang akan kita bahas melalui Telegram ya teman-teman ya. Nah, untuk impact maupun dampak yang memang, dihadapi ya teman-teman ya. Nah, itu contoh ada finansial ya. Nah, itu kita bisa kehilangan uang akibat, penipuan online ataupun pencurian identitas ya teman-teman ya. Contoh adanya scam seperti itu teman-teman. Jadi dia melakukan penipuan online ya teman-teman ya. Terus kemudian ada privacy juga, yaitu ya kalau dari privacy ya pencurian data pribadi yang dapat digunakan untuk kejahatan yang lebih lanjut, seperti itu ya teman-teman ya. Yang kemudian ada juga reputasi, contoh, kerusakan reputasi individu ataupun organisasi akibat serangan cyber. Contoh yang mungkin, terkait dengan reputasi yang memang, kemarin-kemarin itu sempat terjadi ya, bahwasannya pusat data nasional itu terkena dengan ransomware. Nah, sehingga mengakibatkan, reputasi ataupun citra yang buruk terhadap suatu instansi ya, seperti itu teman-teman. Nah, jadi kurang lebih, introduction maupun pengenalan terkait dengan kejahatan cyber itu, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, berhubung kita akan membahas sesuai dengan case di mana kita akan membahas penipuan yang ada di, Telegram ini sekaligus, mengenali bagaimana cara kerjanya. Mari kita simak baik-baik ya teman-teman ya penjelasan dari saya. Semoga penjelasan dari saya ini membantu pemahaman teman-teman supaya untuk kedepannya itu teman-teman tidak, terjebak adanya penipuan-penipuan seperti itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, di sini bisa teman-teman ketahui maupun teman baca ya teman-teman ya. Nah, ini dari salah satu teman saya. Ini, tiba-tiba, nge-chat saya gitu ya. Info CPNS dan P3K terbaru. Ayo wujudkan mimpi abdi negara dengan bekal informasi yang lengkap. Nah, oke ya teman-teman ya. Jadi, untuk secara singkat ini merupakan dia ini seakan-akan dari cara kerjanya adalah si attacker maupun si hacker ini memberikan link pendaftaran untuk join ke Telegram ya, grup Telegram terkhususnya untuk info CPNS dan P3K. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita demokan. Oke, nah ini untuk linknya kita bisa copy saja teman-teman. Nah, kemudian kita pastekan di search engine-nya teman-teman ataupun ke ini saya contohkan di Chrome ya. Nah,
Dia bilang kayak gini. Bentar, kita tunggu. Oke, kita analisis terlebih dahulu untuk di halaman yang pertama ya, di web page yang pertama. Oke, di sini ada icon Telegram, kemudian ini ada download ya. Nah, ini even kita klik, dia ngedownload Telegram ataupun aplikasi Telegram ya, teman-teman ya. Kemudian ada di sini untuk join group, seperti kita ingin join grup Telegram pada umumnya ya, teman-teman ya. Nah, untuk sekilas ketika kita melihat, teman-teman, di sini tidak ada yang mungkin mencurigakan ya, teman-teman ya, ataupun something wrong di dalamnya ya, teman-teman ya. Namun walaupun kelihatannya ini sama, namun ini berbeda, teman-teman, ketika kita melakukan identifikasi maupun analisis secara detail seperti itu ya, teman-teman ya. Oke. Kalau memang kita disuruh untuk join ke grup Telegram, ini untuk analisis yang pertama ya, teman-teman ya. Itu pastinya URL-nya bentuknya itu tidak seperti ini, teman-teman. Namun pastinya itu kalau memang join ke Telegram ada link yang secara detail itu dia bilangnya t.me bla 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 gitu ya. Contoh, buka deh contoh link join grup Telegram. Contoh aja kita buka ya. Pasti dia akan bilang ini, teman-teman. Nah, t.me kan seperti yang apa bilang ini, yang seperti apa yang sudah saya bilang ya. Pasti dia akan bilangnya t.me ini untuk URL event ketika kita ingin join terhadap sesuatu grup ya yang ada di Telegram. Untuk analisa yang pertama itu seperti itu, teman-teman. Namun kita ketahui bahwa di dalam link yang disajikan ini ataupun seakan-akan penyerang ini memberikan linknya bentuknya seperti ini. Nah, ini udah pasti mencurigakan ataupun suspicious ya, teman-teman ya. Nah, itu untuk pengenalan yang pertama, kita melakukan identifikasi terhadap URL-nya. Nah, makanya kalau memang kita udah tahu kayak gini, teman-teman, kita berhak untuk mencurigai ataupun berhak untuk curiga seperti itu, teman-teman ya. Oke, itu untuk satu, yang pertama. Nah, yang kedua, kita bisa menganalisis kembali ketika kursor kita diarahkan ke sini ya, teman-teman ya. Di bagian yang bawah yang ada merah-merahnya ini, teman-teman, yang di sini ya, itu dia bilang ngedirect ke web page yang baru seperti itu. Kalau teman-teman baca seperti itu ya, teman-teman ya, rekrutmen CPNS terbaru bla bla bla. Seakan-akan nggak ada yang aneh, teman-teman, ataupun something wrong itu tadi. Tapi teman-teman bisa mengamati bahwa kita akan didirect ke web page. Lah, kok didirect ke new page gitu kan ya. Padahal kalau event ketika kita ingin join ya, kita otomatis kita akan didirect terhadap grup Telegram yang kemudian akan ada persetujuan di mana kita akan join ataukah tidak, seperti itu ya, teman-teman ya. Namun kita akan didirect ke page yang terbaru. Contoh ya, kita buka opening new tab. Nah, dari sini juga kelihatannya nggak ada yang aneh gitu ya, nggak ada yang berbeda lah gitu. Cuman teman-teman bisa mengamati dari path URL-nya di sini dulu gitu. Ada main.php, terus ada bla 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 kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, namun sebelum saya lanjut ke penjelasan yang berikutnya, teman-teman. Nah, ini saya hanya memberikan pemaparan terkait dengan salah satu bentuk dari penipuan yang ada di Telegram ya, ataupun ya salah satu penipuan yang ada di sosial media lah, seperti itu ya, teman-teman ya. Dan tentunya ada banyak lagi, teman-teman. Nah, ini hanya salah satunya ya, teman-teman ya. Intinya ketika teman-teman menghadapi case-case yang mungkin berbeda, teman-teman harus mengamati lebih detail kembali ya, teman-teman ya, supaya kita tidak tertipu itu lagi. Seperti itu, teman-teman. Nah, dari sini seperti tidak ada yang aneh, cuman kita ada disuruh nyelek country ya. Di sini country-nya tersedianya cuman Indonesia doang gitu ya. Oke lah ya, coba kita select di sini Indonesia doang gitu.
Nah, ini juga diamatin lagi ya teman-teman ya URL-nya ya, seperti yang saya bilang seperti itu. Nah, ini udah jelas-jelas penipuan teman-teman. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah phishing teman-teman, dimana kalau phishing itu ya cara kerjanya adalah memberikan trap maupun jebakan supaya kita bisa seakan-akan percaya dan gak ada something wrong kayak gitu ya. Kelihatannya ini sama namun berbeda itu tadi. Nah, harapannya apa? Si attacker membuat sedemikian rupa seakan-akan gak ada yang aneh gitu ya. Dan kita ya intinya itu membuat trap supaya kita percaya untuk mengisikan kredensial kita ya. Nah, di sini untuk yang langkah yang pertama, di sini si attacker menyuruh kita untuk menginputkan nomor handphone ya. Contoh kita acak aja kayak gitu ya. Karena memang ini based on penipuan kayak gitu ya. Contoh kita arang aja lah ya. Ini ada 4. Nah, dia langsung balik kan. Misalkan apa ya? Gini aja deh. Nah, misalkan kayak gini aja ya teman-teman ya. Ini saya buat asal kayak gitu ya. Nah, kemudian kita next nih kayak gini. Nah, seakan-akan dari sini kok minta kita suruh login gitu loh teman-teman. Nah, ketika ini kan dia mintain apa? Mintain ini ya, kode OTP ya ini teman-teman ya. Nah, ini ya, to save the code via SMS kayak gitu. Nah, jadi harapannya dari sini kita bisa tahu teman-teman, ini seperti ketika kita baru kali pertama login ke Telegram ataupun mendaftar di Telegram, yang mana ketika kita join, teman-teman, ketika kita melakukan sign in ataupun kita baru kali pertama mendaftar, kita akan disuruh untuk inputin OTP kayak gitu ya teman-teman ya. Contoh kita acak aja lah kayak gini ya. Nah, tapi dia di sini mintain password lagi teman-teman, kayak gitu ya. Dia mintain password, udah minta OTP, yang itu memang benar-benar memang salah satu bagian dari kredensial ataupun confident, dimana seharusnya yang memang hanya tahu itu kita. Kemudian dia juga mintain password kayak gitu ya teman-teman ya. Dari halaman page yang ketiga ya, total ini ada 3 web page ya teman-teman ya. Yang pertama kita ada join tadi, ini 1. Terus yang tadi ada OTP, yang kemudian yang ketiga ada nginputin password ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini jelas-jelas penipuan kayak gini nih. Misalkan kita buat, anggaplah ini kita buat aja nih ya teman-teman ya. Ini kan nggak bisa di apa? Saya itu ngebuat passwordnya seperti ini teman-teman. Ini ya. Passwordnya seperti ini teman-teman. Passwordnya seperti ini ya. Nah, kemudian kita next. Nah, seakan-akan dia normal seperti itu ya teman-teman ya. Your Telegram account is currently being verified. Please wait a few moments for the verification to complete. Nah, jadi ketika di sini si attacker ini udah menerima berupa untuk yang ini ya teman-teman, biar nggak bingung. Yang pertama si attacker bisa menemukan, yang pertama dia nemuin nomor handphone. Yang kedua si attacker bisa mendapatkan OTP kayak gitu. Yang ketiga bisa mendapatkan password. Yang mana dari ketiga ini teman-teman, ini kita tahu bersama bahwasannya ini digunakan untuk melakukan login ataupun register terhadap akun Telegram kita, seperti itu teman-teman ya. Nah, dan ini seharusnya hanya kita yang memang tahu teman-teman. Nah, cuman memang cara kerjanya demikian teman-teman. Ini merupakan cara kerja dari phishing ya teman-teman ya, membuat trap ataupun jebakan supaya si user maupun kita itu menjadi percaya, sehingga kita bisa menginputkan contoh kredensial kita ya, seperti ini ya teman-teman ya.
Nah, harapannya si attacker ini bisa mendapatkan kredensial kita dan kemudian login, teman-teman. Nah, jadi untuk kasus yang dihadapi teman saya ini ya, teman-teman ya. Jadi dia itu sudah terjebak ke dalam trapnya tersebut sehingga si attacker ini bisa login ke Telegram punya teman saya ini ya, seperti itu teman-teman. Yang kemudian ketika si attacker ini berhasil login, kemudian si attacker itu melakukan penyerangan lanjutan seperti yang sudah saya jelaskan di bagian introduction tadi, teman-teman. Dia melakukan serangan lanjutan berupa dia melakukan menyebar lagi nih ke nomor-nomor handphone si korban ini tadi. Jadi kesimpulannya adalah ketika korban ini terjebak oleh phishing, dia akan menyebarkan link-link phishing ini ke nomor handphone dia. Jadi akan makin banyak lagi korban yang bisa didapatkan oleh si attacker. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, yang pertama dia sudah bisa mendapatkan kredensial, kemudian juga bisa juga si attacker ini bisa mendapatkan info-info pribadi kita, contoh nomor handphone yang sudah dikumpulkan dari si korban ini. Kemudian dia bisa tentunya bisa lihat chat-chat yang ada di dalamnya, seperti itu teman-teman. Karena analoginya adalah si attacker ini sudah bisa login session terhadap akun si korban, seperti itu teman-teman. Nah, seharusnya masih mudah dipahami ya teman-teman ya. Ya. Jadi kurang lebih ada seperti itu teman-teman. Kita join ke Telegram ya pertama ya teman-teman ya. Kemudian setelahnya ada ini ya, terus nginputin nomor handphone kayak gitu. Terus ketika kita arahkan lagi di sini dia mintain code kayak gitu ya teman-teman ya, OTP, terus ada password gitu ya teman-teman ya. Nah, jelas ya teman-teman ya. Jadi setelahnya kita mengisikan, nanti itu langsung didirect ke dalam backendnya si attacker ini teman-teman. Seperti itu teman-teman. Jadi dia udah otomatis langsung ngedapetin kredensial kita ini tadi ya. Nah, jadi spare waktu yang digunakan ini, your Telegram akun ini, nah si attacker ini ngelakuin login gitu ya teman-teman ya, untuk nyebarin kayak gini lagi, join grup ini tadi ya. Ini phishing ya, ini bisa mendapatkan apa namanya, info pribadi kita, kemudian ada chat-chat kita yang mungkin kita ada info penting ya teman-teman ya. Biasanya kita juga di Telegram ada mungkin transaksi-transaksi lain ataupun grup-grup penting ya, seperti itu teman-teman. Dan ya tentunya melakukan pencurian data teman-teman, itu udah jelas gitu loh. Seperti itu sih teman-teman. Jadi saya membuat video ini harapannya adalah supaya teman-teman itu untuk kedepannya akan semakin berhati-hati dan diharapkan untuk tidak terkena jebakan seperti ini teman-teman, ataupun berkaitan dengan penipuan ya teman-teman ya. Karena ketika kita menjadi korban, tentunya kita akan merasa sedih ya teman-teman ya, karena data-data kita berhasil dicuri oleh si hacker maupun si attacker, seperti itu teman-teman. Nah, tentunya itu sangat berbahaya sekali ya teman-teman. Makanya saya tidak menginginkan hal ini terjadi kepada teman-teman, seperti itu ya teman-teman ya. Dan tentunya dari sini kita tahu bahwa padahal di sini merupakan korban, tapi seakan-akan dia sebagai si attacker ataupun si penyerangnya, karena dia nyebarin link kayak gini padahal ini sebagai korban. Nah, ini tentunya juga berkaitan dengan reputasi itu tadi teman-teman, menjadi citra yang buruk mungkin bagi orang yang nggak tahu. Pasti orang yang nggak tahu beranggapan wah ini sebagai hacker ataupun penyerang nih, ataupun penipuan. Nah, padahal di sini juga sebagai korban. Nah, itu berbahaya sekali sih teman-teman, kayak playing victim gitu loh. Nah, jadi itu berbahaya sekali ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau itu tadi kan sudah saya jelaskan ya teman-teman ya, untuk bagaimana cara menganalisis secara basic ataupun secara dasar ya teman-teman ya. Itu melalui analisa kita, analisa secara langsung ya. Nah, bagaimana cara kita untuk terhindar kayak gitu ya dari penipuan online ini? Kita bisa melakukan validasi teman-teman. Ketika kita sudah mencurigai link yang mungkin link ini merupakan link yang berbahaya ataupun penipuan ya teman-teman ya. Nah, link yang teman-teman dapatkan, teman-teman langsung copy aja, yang kemudian teman-teman bisa
diarahkan ke virus total. Teman-teman bisa buka virus total di handphonenya teman-teman ataupun di laptopnya teman-teman ya, terserah teman-teman pakai device apa. Di virus total seperti ini teman-teman bisa buka. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini ada di bagian URL seperti itu. Teman-teman bisa klik aja. Nah, kemudian teman-teman bisa pastekan ke sini. Ya, dipastekan ke sini. Kemudian teman-teman enter. Nah, dia di sini akan melakukan analisa ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini bisa kita tahu bahwa analisa menggunakan virus total ini mengindikasikan bahwa link yang barusan saja seakan-akan kita terima ini teman-teman, itu merupakan link berupa phishing ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi teman-teman, di mana phishing ini membuat trap maupun jebakan seolah-olah kita bisa percaya untuk mengisikan kredensial kita teman-teman. Dan ya ini tadi kayak seakan-akan ini mirip gitu, seakan-akan mirip, padahal memang beda gitu loh, tujuannya untuk kejahatan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ataupun teman-teman kalau pengen menyelidiki lebih lanjut, ini teknis sih. Teman-teman bisa masuk ke URL void seperti ini. Terus bisa deh nginputin URL-nya ke sini, teman-teman. Nah, ini untuk menyelidiki lebih lanjut ya. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa kita bisa mendapatkan IP dari si attacker ini ya. IP-nya berupa 104.21.50.151 seperti itu ya teman-teman ya. Kalau kita find website seperti ini ya, find website. Nih, di find website. Nah, dari IP yang sama ataupun dari URL yang pertama kita dapatkan ini teman-teman. Nah, di sini kita tahu bahwa di sini terdeteksi adanya URL malicious ataupun URL dengan konteks harm ya, ataupun kejahatan seperti itu. Nah, di sini dia melakukan replikasi ya, berdasarkan dengan satu IP yang sama loh. Dia melakukan replikasi berupa URL ini ada total ada 3 ya teman-teman ya. Nah, ini yang pertama kita bisa buka. Sebentar teman-teman. Kita buka seperti ini. Nah, ini ya, rekrutmen CPNS terbaru 2024 Asia bla bla bla, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, ini ya, buka sini. Nah, yang kemudian dia juga ada lagi nih, rekrutmen CPNS Internops kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, ini lupa kita kasih ininya, coba ya. Nah, ini udah kedetek, cuman udah nggak aktif lagi ya URL-nya ya. Di sini ada juga di sini. Nah, ini ya. Dia ngelakuin replikasi teman-teman gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi sangat berbahaya sekali ya teman-teman ya. Dan kemudian dari sini kita tahu bahwa si attacker maupun penyerang ini sangat terstruktur sekali. Seperti itu ya, cara kerjanya itu benar-benar terstruktur ya teman-teman ya. Kalau memang teman-teman sudah memang mendengarkan apa yang sudah saya jelaskan dari awal tadi, ini si attacker sangat terstruktur ya. Terutama di bagian dia ngedesain si web ini serupa seolah-olah sangat mirip dengan join Telegram ya teman-teman ya, kayak gitu. Ini sangat mirip sekali, padahal memang berbeda seperti itu ya teman-teman ya. Nah, mungkin itu saja teman-teman penjelasan dari saya ya mengenai bagaimana cara kita untuk mengenali penipuan online seperti itu. Untuk yang kasus ini kita tahu bahwa ini di grup Telegram ya teman-teman ya. Namun secara umum maupun secara general, bagaimana cara kita untuk mengetahui apakah link yang memang kita itu buka merupakan link kejahatan ataupun link yang memang positif ataupun dari situs yang memang resmi, secara general itu cara pengecekannya seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah risau, nggak usah khawatir, untuk cara pengecekannya tetap sama teman-teman. Teman-teman juga bisa mengeceknya di dalam contohnya virus total ini ya teman-teman ya, seperti itu teman-teman. Caranya seperti itu.
Yang kemudian kita juga sudah mempelajari impact maupun dampaknya seperti apa, seperti itu teman-teman ya. Dan untuk teman saya ini juga sudah saya bantu ya teman-teman ya, untuk supaya terhindar. Jadi saya memberitahukan kepada teman-teman juga ketika memang teman-teman terjebak nih terhadap apa namanya, dari aktivitas hacking ini contoh di Telegram ya. Jadi nanti teman-teman bisa untuk melihat terhadap session yang ada di Telegramnya teman-teman ya. Nanti mungkin saya akan tampilkan di apa namanya, di video ini akan saya tampilkan. Jadi teman-teman masuk ke dalam session yang ada di Telegram ya. Kemudian kalau memang ada aktivitas ataupun device yang memang tidak teman-teman kenali, teman-teman segera lakukan logout teman-teman. Nah, setelah teman-teman melakukan logout terhadap akunnya teman-teman tentunya harus mengganti ataupun men-change dari kredensial ataupun password akun sosial media teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Untuk berjaga-jaga supaya si attacker maupun si penyerang tidak bisa melakukan loginnya kembali teman-teman. Seperti itu ya teman-teman ya. Namun ketika OTP itu directnya otomatis melalui nomor handphone kita teman-teman. Biasanya melalui SMS ya ataupun WhatsApp ya teman-teman ya. Jadi itu tidak perlu dikhawatirkan. Nah, yang terpenting adalah teman-teman harus berhati-hati terhadap passwordnya teman-teman. Nah, upayakan teman-teman melakukan penggantian password ini teman-teman menggunakan password yang memang benar-benar mengandung kompleksivitas ya teman-teman ya. Itu bisa berupa huruf kecil dan huruf besar, kemudian ada angka, yang kemudian ada karakter-karakter khusus ya teman-teman ya. Jadi ketika semakin kompleks password yang kita buat teman-teman, jadi itu menyulitkan penyerang untuk melakukan gain unauthorized ataupun mendapatkan kredensial kita ya teman-teman ya. Jadi akan menyulitkan seperti itu ya teman-teman. Jadi usahakan untuk membuat password yang memang benar-benar kompleks ya teman-teman ya. Seperti itu, dan teruslah untuk mengupdate aplikasi ataupun teknologi teman-teman, karena semakin sering kita mengupdate tentunya juga di bagian security maupun di bagian keamanan akan selalu terupdate juga teman-teman. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga penjelasan dari saya ini membantu teman-teman supaya tidak terkecoh ataupun tertipu dengan link penipuan ataupun kejahatan yang ada di internet ya teman-teman ya. Dan mungkin video yang saya buat ini dirasa bermanfaat, teman-teman bisa untuk share ke teman-teman ya, supaya teman-teman maupun keluarga kita terhindar dari kejahatan cyber security. Seperti itu teman-teman ya. Nah, mungkin itu saja. Jangan lupa untuk klik komen, like, dan subscribe di channel Komitmen agar channel Komitmen selalu bersemangat untuk membuat video yang bermanfaat tentunya untuk teman-teman ya. See you, sampai jumpa di video yang berikutnya. Yeay.